Ayah akan lakukan apa saja demi kebahagiaan anak ayah. Masalah Najwa, itu urusan ayah. Penantianku akhirnya akan segera berakhir. Kesabaranku akan berbuah. Dan buah itu adalah Rehan. Selamat datang dalam kehidupan baru kamu bersamaku, Rehan. Dan selamat tinggal dari kehidupan lama kamu bersama Najwa. Najwa, berani-beraninya kamu kembali ke rumah ini setelah semua yang kamu lakukan pada Rehan. Istri macam apa kamu? Sudah menjebloskan suami kamu sendiri ke dalam penjara. Dan sekarang, berani-beraninya kamu muncul dengan mantan suami kamu ini. Aku rasa aku gak perlu menjawab tuduhan Bunda. Karena aku yakin, di dalam hati kecil Bunda, Bunda tahu. Bukan aku yang menjebloskan Rehan ke penjara. Kalau Aldi datang ke sini bersama aku, itu karena kami baru saja selesai menjenguk Rehan dari penjara. Kamu pikir ibu bisa percaya sama kamu? Tidak, Najwa. Kamu ini adalah sumber biang keladi semua kesulitan dalam hidup ibu dan Rehan. Bisa dibilang, kamu ini adalah pembawa sial. Aldi, kamu boleh bawa pergi perempuan tidak berguna ini. Ibu tidak mau sampai rumah ini sial gara-gara kamu, Najwa. Bunda, aku mohon tolong jangan usir aku, Bunda. Aku harus pulang kemana kalau aku nggak pulang ke rumah ini, Bunda? Tidak, Najwa. Pintu rumah ini mulai detik ini tertutup buat kamu untuk selamanya. Ibu, tolong jangan keterlaluan ya. Najwa di sini sama sekali tidak bersalah. Najwa adalah objek penderita. Najwa ini adalah korban. Ibunya diculik. Sekarang suaminya di penjara. Di mana ibanya ibu? Semua masalah ini datang dari Razak Abdurrahman, bukan Najwa. Oh, jadi ini semua gara-gara Razak Abdurrahman, ayah kandung kamu, Najwa. Hah, benar-benar sial nasib saya. Najwa, ayah kamu itu adalah penjahat. Dan ibu kamu itu adalah penyebar jampi-jampi dan pengguna ilmu hitam. Sedangkan kamu sendiri, kamu adalah menantu yang tidak tahu diri. Keluarga macam apa kalian ini? Cukup, Ibu! Tolong, jaga bicaranya. Najwa sama sekali tidak bersalah. Diam kamu, Aldi. Ini adalah urusan antara mertua dan menantu. Dan kamu bisa urus keluarga kamu sendiri. Ibu lupa, saya pernah bilang, kalau ada orang yang ingin menyakiti Najwa, saya nggak akan tinggal diam. Dan sekali lagi, setiap kesabaran itu ada batasnya, Ibu. Kalau Ibu berani macam-macam, saya tidak segan-segan untuk Ibu. Saya harap masalah ini tidak diperpanjang. Najwa, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa, siapapun orangnya, kalau dia berani ngancam kamu ngabarin aku. Aku yang akan hadapi. Aldi, sudah. Terima kasih banyak ya Aldi atas semua bantuan kamu. Kamu gak usah bilang terima kasih. Sudah sepantasnya aku nolongin kamu. Walaupun aku bukan suami kamu lagi. Tapi kita berdua tetap sahabat. Makasih ya Aldi, sekali lagi. Aku tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Najwa, dengar ya. Kamu jangan besar kepala ya. Karena kamu telah dibela oleh Aldi. Kalau bukan karena kamu mengguna-gunai Rehan setiap hari, Rehan pasti sudah hidup bahagia. Dan Rehan saat ini pasti sudah menikah dengan Priti. Dan ibu yakin, mereka pasti sekarang sudah mempunyai anak.
Bunda, aku mau. Jangan terus-menerus Bunda berkata seperti ini sama aku. Ini sangat menyakiti perasaan aku, Bunda. Pernikahan aku dengan Rehan adalah takdir. Oh, jadi kamu itu adalah orang yang percaya sama takdir? Seharusnya kamu itu sadar, Najwa. Takdir kamu itu adalah perempuan pembawa sial. Kamu itu sudah ditakdirkan tidak bisa punya anak. Pantas saja Aldi waktu itu menceraikan kamu karena kamu tidak bisa memberikan Aldi seorang anak. Ibu Priyanka sudah benar-benar keterlaluan. Aku nggak bisa membiarkan Najwa hidup dengan mertua sejahat itu. Kamu tunggu, Najwa. Ada saatnya aku akan membebaskan kamu dari penderitaan. Aku akan menjadikan kamu ratu yang berkuasa di atas semua orang. Mi, apa bener Rehan ditangkap polisi? Kemana aja kamu? Baru tahu sekarang kabar ini. Oh, kamu lagi sibuk ya? Sibuk ngapain aja? Ya ampun, berarti benar dong kabar itu. Aku yakin Rehan pasti dijebak sama orang yang sirik sama dia. Kok nggak mungkin dong, dia kan baik. Dia nggak pernah salah sama orang kan? Apa maksudnya tiba-tiba kamu memuji-muji Rehan? Oh, kamu mulai jatuh cinta ya sama Rehan? Aku nggak perlu jelasin apapun sama Mami. Tapi aku yakin Mami pasti tahu siapa yang jebak Rehan, ya kan? Anita, kamu nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Kalau memang Rehan ketangkep sama polisi, ya udah terima aja. Anggap aja dia salah. Tapi aku yakin Rehan pasti nggak salah. Pasti ada orang yang sirik sama dia. Apa yang sedang kamu rencanakan untuk Rehan, Anita? Hah? Kamu suka ya sama Rehan ya? Ayo jawab. Kalau aku tetap ngotot belain Rehan, bisa-bisa Mami tambah curiga. Lebih baik aku diem aja. Ayo jawab. Gak bisa jawab kan? Ternyata benar dugaan Mami. Kamu pasti punya rencana khusus kan untuk Rehan? Aku kan udah bilang sama Mami. Aku nggak perlu jelasin apapun sama Mami. Dan denger ya, Mi. Aku bukan Mami yang selalu punya rencana jahat buat orang lain. Hati-hati kamu. Menantu stres. Lihat aja Anita. Begitu anak itu lahir, Mami akan buang kamu jauh ke kutub. Biar dimakan sama beruang es. Mami pakai baju apa sih? Jadul banget, old school banget tau gak, Mi? Ini jadul. Tapi ini baju waktu Mami masih jadi sekretarisnya Razak Abdurrahman. Kan masih pas buat Mami. Cakep gak Mami? Emangnya Mami mau ngapain sih sama baju ini? Mami sudah putuskan, Mami mau kembali lagi jadi sekretarisnya Razak Abdurrahman. Mami yakin itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Dion, kita harus bagi-bagi tugas. Kamu mendekati Najwa dan Mami mendekati Razak Abdurrahman. Dengan begitu, kita bisa menguasai dua orang penting pemilik aset Haryo Kusumo yang sebenarnya. Iya kan? Iya. Aldi, gimana keadaan Rehan? Kamu tadi ketemu kan di kantor polisi? Keadaannya kurang baik. Kasihan Rehan. Padahal dia sama sekali tidak melakukan hal itu. Aldi, Rehan kan sahabat kamu. Kamu harus bantu dia ya. Aku juga kasihan banget sama Najwa. Ibunya hilang, sekarang Rehan masuk penjara. Ya jelas dong Anita. Bagaimanapun juga aku tetap harus membantu mereka. Aku akan berusaha apapun caranya untuk membebaskan Rehan dari tuntutan itu. Terus kamu udah tahu siapa yang masukin Rehan ke dalam penjara? Satu-satunya orang yang aku pikir
bisa melakukan hal itu terhadap Rehan cuma Razak Abdurrahman. Kamu yakin? Razak Abdurrahman? Ya iyalah. Kamu sama sekali nggak tahu siapa dia. Razak Abdurrahman. Salah-satunya orang yang menurut aku sangat licik dan bisa melakukan ini semua, dan dia bukan orang sembarangan. Dia punya kekuatan yang besar. Adik, aku minta kamu mundur, kamu gak usah bantu Rehan ya. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu berubah pikiran? Aku takut kamu kena masalah aja karena bantuin Rehan. Razak Abdurrahman kan punya pengaruh yang besar. Udah mendingan kita ada di jalur yang aman aja, ya. Nggak mungkin, Anita. Sampai kapanpun aku harus membantu Najwa dan juga Rehan. Apapun caranya. Sekalipun aku harus berhadapan dengan seekor singa yang sangat buas. Dasar menantu pemalas. Kurang ajar. Saya jadi harus cari makanan sendiri. Kelihatannya itu tukang makanan. Minggir. Baru datang ribet deh. Siapa yang mendesak-desak kalian? Kamu aja tuh yang badannya gede. Makanya tuh makan sayurnya yang banyak. Biar badannya langsing seperti saya. Ini nenek-nenek peot. Ngaku-ngaku langsing. Dilihatin dari mana? Dari gunung. Dari hangga kali, Pak. Dasar ibu-ibu kampung. Berani-beraninya kalian menghina saya. Hah, rasakan ini. Kamu kalian. Diam kalian semua. Dasar ibu ini emang penjahat. Makanya dia kena karmanya sendiri. Anaknya aja udah buronan, Bu. Ibu, aduh, udah stop. Ibu India, saya nggak mau tahu. Ibu harus ganti rugi dagangan saya. Dagangan saya ini pada hancur, pada rusak ini gara-gara ibu. Tidak. Pokoknya saya tidak akan ganti rugi. Dan kalau kalian tidak mau ganti rugi, saya akan lapor kepada besan saya supaya kalian semua dijampi-jampi sama dia. Ya elah, ternyata ini orang India juga seneng sama jampi-jampi. Pantesan hidupnya kagak antang. Ada aja kamu. Itu kan Ibu Priyanka. Tenang. Ada apa nih ribut-ribut begini? Dion, kamu harus kasih tahu pada mereka semua bahwa ibu berasal dari keluarga yang terhormat. Pak, ini Pak, Ibu India ini Pak, ngacak-ngacak dagangan saya. Masa saya minta ganti rugi, ibu-ibu ini malah marah. Ya, betul Udah, Pak. oke, udah semuanya tenang dulu ya, biar saya ganti rugi semuanya. Oke? Nggak usah. Udah, Ibu. Dion. Ya, shh, udah. Ini apa? Cukup nggak? Makasih ya Pak. Oke, ya udah. Udah, Bu, udah. Ayo Bu. Udah. Dion. Udah, Ibu. Ibu Priyanka ngapain sih di luar rumah terus ribut sama ibu-ibu itu? Kamu itu tahu nggak Dion? Sejak Rehan masuk penjara, Najwa itu di dalam kamar terus. Dia sama sekali nggak mau keluar, nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau membersihkan rumah, dan dia sama sekali tidak mau mengurus ibu. Dasar pemalas, menantu macam apa Najwa itu? Ibu ini sampai kelaparan, Dion. Jadi ibu ini sekarang sedang mencari makanan. Ibu nggak perlu repot-repot beli sayuran. Tinggal makan di warung makan aja. Itu warungnya. Ya kan? Jadi ibu nggak perlu memasak dan Najwa juga nggak perlu direpotkan. Iya ya, kamu benar juga Dion. Tapi ibu baru tahu kalau ada warung di situ. Aku kasih ibu 2 juta rupiah. Terserah ibu mau makan apa aja. Nih. Aduh, Dion, kamu ini sangat pengertian sekali. Kamu tahu nggak, ibu ini sebenarnya punya banyak sekali uang. Kebanyakan malah. Tapi uang ibu itu berupa rupiah. Dan ibu belum sempat menukarkan uang ibu ke money changer. Soalnya Rehan kan nggak ada. Tapi uang ini bisa menolong ibu untuk sementara. Ya udah, sekarang ibu pergi beli makan di sana aja ya. Iya Dion.
Makasih banyak ya. Ibu memang sangat kelaparan. Bagus deh ibu-ibu bawel tuh udah pergi. Dan sekarang Najwa tinggal sendiri di rumah. Najwa. Menangislah jika kamu merasa air mata bisa mengurangi beban di hati kamu. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Kamu nggak perlu tahu kapan aku ada di sini. Yang harus kamu tahu, aku selalu ada di saat kamu sedih. Kamu ingat kan, Rayhan pernah menitipkan kamu ke aku. Dan amanah itu akan aku pegang sampai kapanpun juga. Aku harap kamu gak terbebani dengan amanah itu, Dion. Kamu percaya kan, kalau jodoh itu di tangan Tuhan? Maksud kamu? Sejujurnya aku sedih melihat perkawinan kamu sering ditimpa masalah. Aku belum pernah melihat kamu bahagia, Najwa. Ya mungkin Rayhan itu bukan jodoh kamu. Apa maksud kamu bicara kayak gitu, Dion? Coba kamu pikir-pikir lagi. Perkawinan kamu dan juga Rayhan itu sama sekali nggak direncanakan. Semuanya terjadi begitu aja. Tapi itu adalah takdir, Dion. Memangnya ada yang salah dengan semua ini? Najwa, kamu udah merebut Rayhan dari tangan Priti. Dan posisi Rayhan waktu itu adalah calon suami orang. Tapi pernikahan aku dengan Rayhan saat itu adalah takdir, Dion. Mungkin Ibu Priyanka dan juga Priti nggak berpikir seperti itu. Mereka berpikir kalau kamu udah merebut Rayhan dari tangan Priti dan udah menggagalkan perkawinan mereka. Bisa jadi kamu benar, Dion. Tapi Rayhan bilang dia nggak pernah mencintai Priti. Bunda Priyanka lah yang meminta Rayhan untuk menikahi Priti. Dan Rayhan sudah menolak perjodohan itu dari awal. Mereka pasti tetap berpikir kalau kamu udah merebut Rayhan, Najwa. Dan mereka nggak ikhlas akan hal itu terjadi. Dan sekarang mereka dendam sama kamu. Maksud kamu apa, Dion, dengan semua perkataan kamu ini? Aku khawatir, Najwa. Jika perkawinan kamu itu berjalan atas penderitaan orang lain. Dan mungkin itu yang membuat rumah tangga kamu itu selalu bermasalah. Apa benar seperti itu, Dion? Iya, Najwa. Maaf, aku harus mengatakan semuanya ke kamu sekarang. Karena aku nggak sanggup melihat kamu selalu ditimpa masalah. Dan nggak pernah bahagia di tiap pernikahan kamu. Dion, aku mohon tolong tinggalin aku sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Ya udah, kalau gitu aku tinggalin kamu dulu ya. Kalau ada apa-apa kamu tinggal cari aku aja. Makasih, Dion. Maafin aku, Najwa. Aku terpaksa harus bicara. Sekalipun menyakitkan, tapi itulah fakta yang sebenarnya tentang pernikahan kalian.